Shalom to BM. Ini aku lihat hari ini ramai banget nih. Kita ditemenin oleh teman-teman GTC. Boleh dong tepuk tangan buat teman-teman GTC dong. Aku percaya kalau kita semua anak muda unity, kita akan bisa nyembah Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Amin. Aku mau undang kita semua untuk bangkit berdiri yuk. Kita sama-sama puji, sembah nama Tuhan. Are you ready to BM? Come on. Kita mau nyanyiin lagu baru, come on. Lagu ini namanya Allah Sepertimu. Karena kami percaya tiada Allah yang seperti Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Di dalam sukacitaku, ku rasakan hadiratmu. Ku agungkan kebesaranmu, oh Yesus Tuhan Rajaku. Di antara ciptaanmu, ku lihat keindahanmu. Bintang bersinar memuliakan namamu Yesus Rajaku. Katakan, kau hebat, kau megah, kau besar. Tiada yang bisa menandingimu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga. Sekali lagi nyatakan ya. Kau hebat, kau megah. Dengan tangan terangkat semua. Tiada yang bisa menandingimu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga punya Allah sepertimu. Kita tepuk tangan atas kepala, come on. Sekali katakan, di dalam sukacitaku Tuhan. Di dalam sukacitaku, ku rasakan hadiratmu Tuhan. Ku agungkan kebesaranmu, oh Yesus Tuhan Raja. Di antara ciptaanmu Tuhan kami melihat. Di antara ciptaanmu, ku lihat keindahanmu. Bintang bersinar memuliakan namamu. Are you ready to be here? Katakan kau hebat, come on. Kau hebat, kau megah, kau besar. Tiada yang bisa menandingimu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga punya. Kau hebat, kau megah, kau besar. Tiada yang bisa menandingimu. Sampai kapanpun kan ku bangga punya Allah sepertimu. Come on, I wanna see your hands in the air, come on. Hey. Biarkan musik memuji Tuhan. Karena tiada Allah seperti dirimu, Yesus. Kemudian sama-sama dengan sepenuh hati ya. Katakan, dengan tangan terangkat. Kau hebat, kau megah, kau besar. Tiada yang bisa menandingimu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga. Boleh sekali lagi? Kau hebat, kau megah, kau besar. Tiada yang bisa menandingimu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga punya Allah sepertimu. Kau hebat, kau megah, kau besar. Come on. Tiada yang bisa menandingimu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan.
Tuhan yang baik, amin. Boleh mungkin dicolek kanan kiri bilang Tuhan kamu baik sekali hari ini. Sama-sama tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Yeah. Yang percaya Tuhan, kami menyatakan satu suara. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, sama-sama nyatakan. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Sama-sama dengan tangan terangkat. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sekali lagi, lebih semangat nyatakan. We worship you. Sing hallelujah, 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 we worship you for who you are. Who you are. Sing it with me. Oh, 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 sama-sama satu suara katakan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Semua sama-sama iman menyatakan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Most people sing it out. People from every nation and tongue, from generation to generation. Sama-sama katakan. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Nyatakan sekali lagi, come on. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, yeah. Sing it out. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Sama-sama katakan. You are good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Sing it out. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Let the music praise the Lord. Kita sama-sama percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik, amin. Suarakan. Satu suara. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sama-sama dengan tangan terangkat, nyatakan. We worship you. Menyatakan Tuhan dalam hati kami. We worship you for who you are, for who you are, who you are. Sing it out. For who you are. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. You're so great, my God. Sialan 2PM. Kurang kenceng nih, musiknya udah enak. BTW jago banget, tepuk tangan dulu guys, gokil. Keren banget, top, keren. Yuk silakan teman-teman boleh duduk, terima kasih. Nih teman-teman dari GTC luar biasa, pemusiknya enak banget ya. Singernya juga enak banget, luar biasa banget, thank you. Kita mau menyapa dulu buat teman-teman, ini merah banget udah kayak darah nih lampunya nih. Buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali hadir, mungkin boleh tunjuk tangan apakah di sini teman-teman yang baru pertama kali hadir di 2PM, apakah ada? Siapa? Mana? Miko?
Hai Miko, kamu di mana? Kamu temennya Raditya Dika ya, malam minggu Miko, bukan ya? Hai Miko, apakah ada lagi yang lain? Ada di ujung, halo 3, 4, wow halo banyak sekali, hai. Shalom. Ah ini mana anak JTC gue tahu. Gak apa-apa, welcome home. Oke teman-teman, kita mau memberikan persembahan dulu buat Tuhan. Di depan sudah ada QR code-nya. Ah ini dia, pastikan namanya atas nama GBI BRJ ya. Jadi teman-teman silakan ambil waktu sebentar untuk QR code atau di depan di belakang kursi Anda ya. Juga ada QR code, di depan Anda juga ada, silakan di-scan. Kita mau berdoa sebentar teman-teman, izin. Tuhan Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Boleh Kau kumpulkan lagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih untuk penjagaan-Mu Tuhan, 1 minggu ini Tuhan. Terima kasih buat pelayanan teman-teman GTC juga Tuhan sudah hadir di sini memberikan kami gairah yang luar biasa Tuhan. Karena kami tahu Engkau juga hadir di sini Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dan bisa melebarkan sayap-Mu Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, kita di next infonya ada informasi tentang KUL teman-teman. Mungkin buat teman-teman di sini yang baru pertama kali hadir ya, yang mungkin belum tertanam dalam KUL. Ini di sini KUL-nya banyak banget. Mungkin beberapa teman-teman kayak kemarin beberapa minggu lalu ya, saya ajak teman saya mau ikut KUL enggak? Di Tutuan tadi. Mau ikut gak Tutuan? Ini KUL untuk pasangan muda yang baru menikah. Dia bilang, malu gua, malu. Tenang teman-teman, belajar dari martabak teman-teman ya. Belajar dari martabak ini. Ada kata-kata, belajarlah dari martabak karena yang spesial juga bisa dikacangin. Tapi tenang, kamu gak akan dikacangin karena kamu akan digulain, dilipat, dimakan. Enggak, tenang, di KUL kita semuanya baik-baik ya. KUL leadersnya juga sangat humble. Pokoknya buat teman-teman yang ngerasa kayak misalnya kayak di tengah-tengah minggu gitu, kayak gue butuh nih. Didoakan, butuh kayak dengerin firman Tuhan yang lebih lagi, boleh banget ikut KUL ya. Karena kita tahu 1 minggu itu lama. Apalagi kalau gak ketemu sesama komunitas tuh rasanya rindu, bener ya. Jadi kita butuh yang namanya komunitas teman-teman. Jadi di depan ini udah banyak banget KUL-nya. Jadi disesuaikan aja, kalian scan QR dulu, nanti tinggal lihat yang cocok yang mana. Ada yang couple merit, ya, ada yang profesional, dan yang masih kuliah juga ada. Nanti kita sesuaikan ya. Dan selanjutnya kita mau open volunteers di sini. Kita tadi pas di bawah, pas aku menyembah Tuhan, ngelihat teman-teman GTC itu kita diberkatin banget ya. Kayak wow, di usia mereka gitu ya, di usia mereka udah mau jadi volunteers. Jadi ayo, kita yang mungkin lebih lebih sedikit tua kali ya. Yuk kita ambil volunteers juga ya. Tidak salah menjadi jemaat, tidak salah, tapi kenapa tidak kita mau mengambil bagian lebih untuk melayani Tuhan. Karena saya yakin dan percaya ketika kita sudah ambil langkah yang pasti, berkat Tuhan datangnya luar biasa dan kita akan banyak diubahkan ya. Selanjutnya kita mau kasih lihat kalian ada Presence 24. Di sini siapa yang excited teman-teman? Yes, jadi kita akan adakan retreat teman-teman di tanggalnya. Nah ini dia 18 sampai 20 Oktober 2024 di Villa Bukit Pancawati. Banyak mujizat yang terjadi teman-teman, secara pribadi, secara banyak orang terjadi mujizat ya. Banyak keluarga juga yang diubahkan dari retreat ini, banyak yang bertobat juga, bahkan nanti kita akan adakan baptis ya. Baptis, jadi buat teman-teman yang sekiranya belum dibaptis, kami dorong untuk ikutin retreat ini supaya kita sama-sama bisa menerima Tuhan sebagai juru selamat sama-sama. Dan kita akan berdoa sama-sama, kalian dibaptis nggak sendirian, kalian akan didoakan rame-rame, akan lebih berasa powernya ya. Jadi sebelum kita mau ada informasi lebih lanjut, kita akan menyaksikan satu buah video Presence 24. Ini buat kamu yang hidupnya selalu ingin naik. Maju selangkah, 2 langkah, ada aja yang narik. Ada yang bermimpi pengen naikin karir finansial, tapi terjebak zona nyaman dan rasa takut gagal. Ada juga yang mau naik level dalam hubungan, tapi masih dikuasai trauma, kurang percaya diri, dan ketergantungan. Pertanyaannya, apakah kamu sudah bangkit? Naik itu pilihan, tapi bangkit itu keharusan. Tanpa bangkit, kita nggak bisa naik.
Dan tanpa Tuhan sebagai fondasi, bangkit hanyalah aksi yang mudah tererosi. Yuk, bangkit dari kegagalan, bangkit dari kekecewaan, bangkit dari rasa takut, dan bangkit dari ketergantungan. Bangkit bukan untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang lain. Bangkit untuk keluargamu, bangkit untuk teman-temanmu, dan bangkit untuk generasimu. Bangkit sehingga melalui cerita hidup kamu ada nama Tuhan yang dipermuliakan. Bangkit, tapi kali ini bareng Tuhan ya. Rise up, light up. Presence 24, rise. Kali ini kita bangkit tapi sama Tuhan ya, setuju? Iya dong, kan banyak yang bangkit tapi kalau nggak sama Tuhan sayang ya. Tapi teman-teman percayalah, mungkin sebanyak apapun masalahmu tenang aja, aku nggak bakalan minta ya. Jadi buat teman-teman misalnya ada masalah apapun, kayak butuh banget pengharapan, ini salah satu jalan sih. Salah satu jalan, ayo. Karena tadi info dari Caca juga bahwa minggu depan pendaftaran terakhir. So buat teman-teman don't miss it ya. Please kalau misalnya pengen tanya-tanya langsung aja scan QR di sana ya. Oke. Nah buat teman-teman di depan masih ada fundraising, betul Aldi? Bubur masih aman? Aman ya. Jadi buat teman-teman saya rekomendasikan beli bubur pakai cakwe sama cabe ya, enak banget. Jadi buat teman-teman nanti setelah ibadah ini boleh sama-sama kita ke fundraising ke belakang kita beli, karena semua dana yang terkumpul itu untuk mensubsidi retret teman-teman. Tidak diambil sama sekali sama Aldi. Benar ya, saya nggak lihat keuangannya sih. Jadi semuanya buat subsidi retret teman-teman. Jadi kita sama-sama memberkati ya. Jadi menutup hari ini kita juga mau ajak teman-teman untuk follow sosial media kita 2PM. Jadi yang khusus, yang spesial dari 2PM ini kita mau bilangnya kayak ada miracle box teman-teman. Jadi setiap hari Jumat atau Sabtu kita akan upload sebuah story yang dimana teman-teman bisa request doa teman-teman. Dan beberapa belakangan ini sudah banyak banget doa yang dijawab. Ko Didi luar biasa, kita kasih kemuliaan buat Tuhan yuk. Mungkin ini sebatas sosial media aja, timnya Caca gitu. Tapi ketika saya ngelihat ada pas kita di satu grup sosial media gitu ya, lihat ada yang kesaksian ini benar-benar mukjizat terjadi, itu kita senang banget teman-teman. Jadi mudah-mudahan dengan media ini buat teman-teman silakan follow. Kalau misalnya nanti setiap hari Jumat atau Sabtu ngelihat kamu mau didoakan apa, please kasih request kalian, karena kita ada tim doa yang mendoakan. Dan kita mau percaya siapapun itu, mungkin ada kerabat yang lagi sakit ya, masalah studi, pekerjaan segala macam, ayo semuanya di sini minimal follow dulu ya. Dan terakhir kita mau berdoa sama-sama teman-teman, boleh kita undang untuk bangkit berdiri, untuk kita siap memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kami boleh berdoa berkumpul bersama ya Bapa. Kami berbahagia Tuhan pada hari ini Tuhan, karena kami merasakan sungguh Tuhan hadirat-Mu hadir. Tuhan Bapa, kami berdoa Tuhan biarlah Kau berkati Ko Didi Tuhan yang akan bawa firman-Mu Tuhan. Kau yang punya kontrol Tuhan atas dirinya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terjadi breakthrough lewat firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan nanti Tuhan lewat Ko Didi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan ada gairah yang luar biasa Tuhan. Sepulang dari ibadah ini Tuhan, kami akan menjadi anak-anak muda yang profesional yang sangat berbeda dari minggu lalu Tuhan, karena firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati teman-teman GTC, Kau berkati juga teman-teman 2PM yang ambil bagian Tuhan. Kami percaya Tuhan, kolaborasi ini bukanlah kolaborasi duniawi, tapi kami percaya Engkau yang sudah menakdirkan ini Tuhan. Engkau yang sudah memberkati kami Tuhan, dan Kau hadir dan tersenyum Tuhan di atasannya melihat kami. Berkati kami semua Tuhan, kami mau enjoy your spirit God. Kami mau enjoy your presence. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah hari ini dan kami siap Tuhan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu lebih dalam lagi. Amin. Sama-sama kita beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami tidak pernah Tuhan sekali pun Tuhan di hidup kami Tuhan tidak merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin menyembah-Mu dengan sepenuh hati kami Tuhan. Mari teman-teman, kita angkat suara kita. Kita sembah Tuhan. Mari teman-teman, gak perlu peduli di sebelah kanan kirimu. Hanya katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Kau baik Tuhan. Kau Allah yang baik Yesus. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih
fails me. And all my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sekalian akan I love you, Lord. For your mercy never fails me, and all my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. You've been faithful to us. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. The goodness of God. Semua percaya katakan all my life you have been faithful to us, Jesus. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness. I will sing of the goodness of God. Hey, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Cuma saja kita katakan, and all my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. I will sing of the goodness. We believe God that all my life
syukur kami Tuhan. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak kami sembah. Kami terkagum akan hadirat-Mu, Yesus. Mari buka hatimu, kita nyatakan. Ku terkagum atas perbuatan-Mu di sepanjang hidupku, kan selalu puji-Mu. Ku mau semakin serupa denganmu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Ku terkagum atas ini seruan hati kami Tuhan, di sepanjang hidupku, kan selalu puji-Mu. Mau semakin serupa, mau semakin serupa denganmu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu di hidupku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari dengan segenap hati akan pujian kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap perbuatan-Mu. Mari nyatakan. Kau pribadi yang terima semua masa lalu,
ada pribadi yang seperti Engkau. Yang mampu memuaskan jiwa kami Tuhan. Yang mampu memuaskan dahaga kami Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Kami rindu Engkau bekerja atas hidup kami. Kami tidak mau main gereja-gerejaan lagi Tuhan. Kami tidak mau biasa-biasa lagi Tuhan. Tapi kami mau Engkau lebih dari semuanya. Kami mau pribadi-Mu lebih dari semuanya. Beracara di antara kami Tuhan. Thank you Jesus. Urapi setiap dari kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Sungguh-sungguh kami bisa mengerti isi hati-Mu bagi kami. Thank you Jesus. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Tepuk tangan lagi yang lebih meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Wow. Saya bingung mau khotbah apa setelah setelah pujian dan penyembahan seperti tadi. Amin. Saudara, berapa banyak yang diberkati oleh pujian dan penyembahan hari ini? Ya, saya merasakan sangat diberkati. Terima kasih banyak buat teman-teman JTC PRJ dan juga teman-teman yang lain yang bantu. Hari ini saya percaya bukan yang terakhir, tetapi kita akan terus berkolaborasi. Karena kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah intergenerasi. Amin saudara-saudara. Ya, saudara-saudara tentu terima kasih kepada Tuhan Yesus. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk melayaninya melalui firman Tuhan. Dan tentu terima kasih untuk gembala kita semua ya, Dr. Yanto. Kita doakan beliau selalu sehat, selalu ada dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Semakin tajam lagi mendengar suara Tuhan. Dan saudara-saudara, hari ini saya akan berkhotbah sesuatu yang agak berat. Jadi saya minta saudara-saudara konsen sedikit dan catat. Kenapa kita harus mencatat khotbah? Karena saya percaya pada saat kita mencatat, kita bisa menjadikan firman Tuhan hari ini sebagai bekal buat kita bisa bagikan kepada orang lain. Dan juga saudara-saudara bisa untuk menguji apakah yang dibagikan oleh hamba Tuhan ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Dan yang ketiga tentunya untuk membantu kita untuk berkonsentrasi. Jadi catat, kalau ada hal-hal yang penting bisa difoto saudara-saudara dan dibagikan kepada yang lain. Nah saudara, setiap kali kita mau pergi ke tempat yang eksklusif, yang mahal, yang luxurious, biasanya kita akan diminta untuk reservasi dulu. Betul ya saudara-saudara ya? Gak mungkin kita datang ke hotel bintang 5, restoran yang mahal sekali, tiba-tiba datang dan langsung duduk saudara. Kenapa? Karena biasanya tempat itu begitu penuh, begitu diminati oleh banyak orang dan kita harus membuat reservasi. Nah hari ini saya akan bagikan firman Tuhan dengan judul Have you made your reservation? Have you made your reservation? Nah hari ini saya akan membagikan satu topik yang sangat jarang dibicarakan saudara, yaitu tentang sorga. Statistik mengatakan bahwa dalam setiap detik ada 2 orang yang meninggal di dunia ini. Setiap detik, every second 2 people die. Every day. Dan itu membuktikan bahwa semua dari kita di sini suatu saat juga akan meninggalkan dunia ini dan pergi ke satu tempat yang kekal. Pertanyaannya adalah kemana? Saya rasa kita tidak cukup membahas tentang yang namanya kekekalan. Seringkali tentunya saya senang sekali firman Tuhan yang relevan. Ya, kita suka yang relevan. Relevan dengan kehidupan sehari-hari, relevan dengan tantangan hidup. That's good. Tetapi saya mau katakan saudara, di New King James Bible, kata heaven atau heavens, atau heaven dulu lah. Heaven itu dicatat di New King James Bible ditulis 532 kali. Kata heavens plural itu muncul 127 kali. Kalau digabung saudara di New King James Bible ada sekitar 660 kali kata heaven atau heavens itu ditulis di firman Tuhan. So ini sesuatu yang benar-benar nyata dan real dan penting buat saudara dan saya untuk kita mengerti apa sih sorga itu. Nah tentunya subjek ini sangat sulit, tapi doakan saya supaya saya bisa membagikan firman Tuhan ini. Supaya saudara-saudara bisa mengenal isi hati Bapa di surga buat saudara dan saya hari ini.
Saya mau kutip dari C.S. Lewis, saudara, kita lihat di slide berikutnya. Dia katakan begini, kemampuan kita untuk membayangkan seperti apa kekekalan itu seperti dia bayangkan dua bayi dalam kandungan yang berbicara tentang apa yang akan mereka lakukan setelah lahir dan berusia 25 tahun. Ya, saat ini Cimariska lagi mengandung. Bisa dibayangkan kalau kita mau mengerti benar-benar seperti surga itu sama seperti bayinya yang ada di kandungannya sedang berpikir 25 tahun lagi dia mau ngapain. Kira-kira begitu, saudara. Begitu sulit. Oleh karena itu, saudara, saya berdoa hari ini. Saya minta Tuhan mengurapi saya, mengurapi saudara supaya kita mengerti tentang subjek yang cukup sulit ini, saudara. Saya akan bagikan satu ayat yang bagi saya menemplak saya sekali pada saat saya menyiapkan firman Tuhan ini. Kita lihat di Wahyu 13 ayat 6. Lalu ia, yaitu setan, saudara, musuh Tuhan, membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Perhatikan baik-baik, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Jadi ternyata musuh kita, musuh Tuhan, si setan itu mempunyai strategi dari dulu sampai akhir zaman nanti 3 hal. Yang pertama dikatakan dia akan selalu menghujat Tuhan, nama Tuhan. Kita tahu itu. Hari-hari ini nama Tuhan itu dihujat dengan mudahnya. Bahkan kita tahu bahwa di dalam bahasa Inggris atau orang-orang barat, mereka menggunakan kata Yesus atau Jesus itu sebagai cuss word, sebagai sumpah serapah, saudara. Lalu dikatakan dia juga menghujat apa? Kemah kediaman Tuhan. Dan dia menghujat siapa? Mereka yang diam di sorga, yaitu saudara dan saya, orang-orang Kristen. 3 hal ini. Kita selalu mungkin familiar dengan nama Tuhan suka dihujat. Orang-orang Kristen suka dijelek-jelekin. Kita sudah biasa. Tetapi yang membuat saya terbelalak adalah ternyata iblis mempunyai strategi apa, saudara-saudara? Dia menghujat kemah kediaman Tuhan, yaitu apa? Sorga. Ternyata kalau kita perhatikan baik-baik seringkali musuh kita si iblis membuat kita terpaku dengan hal-hal yang sangat duniawi di dalam hidup kita. Pressure kehidupan kita, hubungan kita, apapun itu juga semua saya tahu itu penting. Tetapi seringkali jangan-jangan si iblis sedang mengalihkan perhatian kita terhadap kekekalan kita, saudara-saudara. Seorang hamba Tuhan namanya Randy Alcorn pernah mengatakan begini. Taktik si iblis adalah untuk mengacaukan, mengaburkan, mengalihkan pandangan para orang Kristen tentang sorga. Seakan-akan membuat pandangan sorga kepada orang-orang Kristen sepertinya sesuatu tempat yang sangat boring, sangat bosen. Makanya gak heran saudara-saudara kalau saudara lihat sorga itu ada orang tua janggutnya putih gitu ya, suka digambarkan. Ada malaikat-malaikat gemoy-gemoy main harpa gitu ya saudara ya. Kalau itu sorga itu kayak neraka, saudara, bosennya luar biasa. Tapi itu yang selalu diproyeksikan kepada kita supaya kita berpikir bahwa sorga itu not that interesting. It's boring. Tetapi hari ini saudara-saudara, justru karena ayat ini saya berdoa, saya mau membagikan tentang sorga. Supaya saudara-saudara tahu apa yang saudara miliki, apa yang sudah dipersiapkan bagi saudara pada saat kita selesai di dunia ini, saudara. Saudara-saudara siap? Amin? Kita masuk. Yang pertama saudara, sorga adalah tempat yang nyata. Kita lihat ayatnya di Yohanes 14 ayat 1-3. Yesus ini yang mengatakan, bukan saya, Tuhan Yesus yang mengatakan. Dikatakan gini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, dalam 3 ayat Tuhan Yesus mengatakan kata tempat 5 kali, saudara. Sorga bukanlah khayalan orang Kristen. Bukan mimpi-mimpi siang bolong orang Kristen, tetapi surga adalah tempat yang nyata yang dipersiapkan buat saudara dan saya. Katakan amin, saudara. It's a real place. Bukan seperti ajaran-ajaran agama lain seperti nirvana atau mungkin seperti tempat reinkarnasi. Bukan, saudara. Tapi tempat di mana kita akan menghabiskan kekekalan kita. And it's real.
Bagaimana saya tahu it's real? Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Pertanyaannya adalah apakah kita percaya akan perkataan Tuhan Yesus atau tidak. It's a real place. Lalu tempat, kalau dikatakan tempat untuk siapa? Kita lihat di ayat berikutnya. Tempat di mana Kristus itu tinggal. Saya akan buktikan Kisah Rasul 1 ayat 11. Dikatakan dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, ini malaikat yang mengatakan. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Kata langit di sini dikatakan, why do you look up to heaven? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Tuhan Yesus lagi ada di sorga. Sorga adalah tempat dia berdiam. Nanti kita akan kembali kepada kata-kata dia akan datang kembali. Di mana ada Kristus, disitulah sorga. Amin saudara-saudara. Jadi orang Kristen jangan kejar sorganya saja, tetapi kejar Kristusnya. Karena di mana ada Kristus, disitulah ada sorga. Amin saudara-saudara. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jangan kejar berkatnya, tapi kejar sang pemberi berkat. Amin saudara-saudara. Surga adalah tempat di mana Kristus tinggal. Lalu sorga itu tempat siapa tinggal? Kita lihat di ayat berikutnya. Sorga adalah tempat di mana orang Kristen akan berada. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Semua orang katakan kewargaan. Kewargaan itu citizenship. Kita semua warga negara Indonesia. Betul ya saudara ya? Dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara, percayalah pada saat kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Mungkin karena sakit penyakit. Mungkin karena kecelakaan. Mungkin karena apapun itu saudara. Kalau mereka meninggal di dalam Kristus, suatu saat nanti kita akan bertemu mereka kembali. Katakan amin. Kita akan bertemu kembali, kita akan ada reuni besar-besaran di sorga. Dan dikatakan saya suka sekali Filipi 3 ayat 20 mengatakan karena kewargaan, citizenship. Nah ini begitu penting saudara-saudara. Kata ini kalau kita baca secara lewat mungkin gak ada begitu banyak artinya. Tetapi saya mau katakan kata kewargaan artinya apa? Bahwa ada aturan main yang berlaku. Di sini mungkin ada yang warga kompleks perumahan, saudara-saudara, pernah? Ya, di dalam kompleks saudara sendiri ada aturan yang bermain, betul saudara-saudara? Gerbang ditutup jam berapa, nggak boleh sembarangan keluar masuk. Saya berasal dari Australia, saudara yang pergi ke Australia, mungkin Bang Tio yang mungkin pernah ke Australia. Di Australia tuh airportnya paling ketat perihal bawa makanan masuk ke dalam negara Australia. Ketat banget luar biasa, jangan harap bawa sambal terasi, saudara, percayalah ya. Susah sekali, tetapi saudara, karena itu negara orang lain mempunyai peraturan sendiri. Tidak bisa kita datang, Pak tapi saya warga Sunter, Pak saya kemana-mana bawa sambal Pak. You get what I mean? Tapi Pak di Indonesia ibu-ibu sen kiri belok kanan gak apa-apa Pak. Gak bisa saudara, kenapa di Australia punya aturan yang jelas, yang berlaku di dalam dunianya mereka, di dalam negaranya mereka. Begitu juga dengan sorga, pada saat Tuhan memakai kata kewargaan, saudara harus perhatikan baik-baik. Ada aturan yang berlaku, yang tidak berlaku di sini, saudara. Nah ini yang harus kita mengerti sungguh-sungguh supaya kita tidak lalai dan kita tidak miss the point. Kita lanjutkan. Nah sebelumnya saya pernah bagikan firman Tuhan ini di 316, tetapi saya akan elaborate lebih dalam lagi, saudara. Dan ini membuka pikiran saya dan memberkati saya begitu luar biasa. Ternyata sorga comes in phases, mempunyai fase-fase. Maksudnya apa kok? Saya akan jelaskan. Yang pertama, fase yang pertama. Sorga secara Alkitab mempunyai fase-fase yang berbeda. Yang pertama adalah yang kita sebut pangkuan Abraham atau Firdaus atau ruang tahta surga. Saudara-saudara langsung bingung, apa tuh maksudnya? Give me a chance to explain it to you. Di dalam Alkitab ada cerita di Lukas 16, cerita tentang si miskin namanya Lazarus dan ada orang kaya, saudara yang jahat. Dan dikatakan kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat kemana saudara? Pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi kalau hari ini kita meninggal dunia saudara, hari ini juga roh kita itu ada di dalam pangkuan Abraham atau di tempat yang namanya Firdaus.
Di tempat itu saudara sudah dipisahkan mana orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mana yang tidak di dalam Tuhan. Itu jelas. Yesus sendiri mengatakan, saudara, kalau saudara ingat di atas kayu salib dia mengatakan, kata Yesus kepadanya, kepada salah satu pencuri yang ada di sisinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau juga akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara bisa baca lebih lanjut lagi, teman-teman yang suka Bible study, baca Wahyu 4 dan 5. Di situ ada yang disebutkan ruang tahta surga di mana tua-tua itu melemparkan mahkotanya. Nah ini sama, tempat yang sama. Ciri khasnya apa? Pada saat kita meninggal sekarang, tubuh kita tinggal di bumi. Tapi manusia roh kita langsung masuk ke Firdaus. Jadi saudara jangan percaya dengan tahayul-tahayul dan kepercayaan bahwa nanti kalau meninggal kita gentayangan dulu 20 hari saudara. Siapa di sini yang mau gentayangan atau mau langsung ketemu Tuhan Yesus? Ketemu langsung Tuhan Yesus, amin saudara. Gak ada di sini yang mau gentayangin terus prengin orang dulu gitu ya saudara, gak ada. Gak ada juga di sini. Tuhan Yesus mengatakan gak ada kalau kita meninggal langsung kita reinkarnasi, tidak ada. Kenapa? Karena kita akan langsung ada di dalam hadirat Tuhan. Badan kita tertinggal di bumi, saya akan jelaskan badan kita tertinggal di bumi. This is very interesting for me. Badan kita tertinggal di bumi tetapi manusia roh kita ada bersama dengan Dia. Seorang hamba Tuhan Wilbur Smith pernah mengatakan gini, sayangnya di Alkitab seringkali kita bahas tentang sorga. Tetapi di fase yang ini nih, itu jarang dibukakan. Percayalah bahwa pada saat kita meninggal, saat itu juga kita ada di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada yang namanya purgatori. Oke? Ada orang-orang yang percaya kalau setelah meninggal, kita itu masuk ke dalam pengapian suci atau purgatori. Di sini Yesus mengatakan, tidak begitu, hari ini juga engkau akan masuk purgatori dulu, baru ketemu dengan saya. Enggak saudara. Tuhan Yesus mengatakan hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi enggak ada roh begentayangan, enggak ada purgatori, enggak ada kamu jadi roh yang suka ngeprank orang dulu, nakut-nakutin orang dulu, enggak ada saudara. Yang ada adalah pada saat kita meninggal itu kayak main ciluk bak. Saudara ingat ciluk bak? Ciluk bak. Tiba-tiba kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara. Masalahnya pas ciluk bak, kalau saudara nggak ada di dalam hadirat Tuhan, ada di mana? Itu yang harus kita pikirkan. Karena dalam sekejap manusia roh kita akan ada bersama dengan Dia. Lalu fase kedua apalah tentang surga, kita lihat berikutnya. Fase kedua adalah pada saat pengangkatan orang percaya atau rapture. 1 Korintus 15 ayat 52 mengatakan dalam sekejap mata, in a twinkling of an eye, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan, perhatikan baik-baik, dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah langsung. 1 Tesalonika 4 mengatakan sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, baik perhatikan baik-baik, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan yang menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Jadi di fase ini berbeda dengan fase yang pertama. Kalau fase yang pertama seperti sekarang kita meninggal, badan kita tinggal, lalu roh kita ada bersama-sama dengan Dia. Fase kedua ini adalah pada saat Tuhan datang kedua kali, kita itu diangkat bersama-sama orang percaya. Itu yang kita percaya dengan kata rapture. Di sini beda dengan fase pertama. Kenapa? Karena tubuh kita yang sudah ada di dalam bumi ini diganti dengan tubuh yang baru, saudara-saudara. Namanya tubuh kemuliaan. Oke, sampai sini bisa ikutin saya ya. Dikatakan bahwa keadaan kita yang binasa digantikan dengan keadaan yang tidak binasa. Nah ini yang penting, saudara harus mengerti bahwa tubuh kita yang menua ini suatu saat akan diganti Tuhan dengan tubuh yang baru. Katakan haleluya. Gak ada lagi kolesterol, diabetes dan segala macamnya. Haleluya, katakan amin. Haleluya. Wah keras semua di sini ya. Pecinta martabak manis semua kayaknya ya. Di sini saudara-saudara kita akan diberikan dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu apa? Tubuh kemuliaan itu sama seperti tubuh Yesus pada saat Dia telah dibangkitkan dari orang mati. Nah ciri-ciri tubuh kemuliaan saya akan kasih beberapa. Saudara-saudara siap? Catat ya saudara ya.
Tubuh kemuliaan kita itu berwujud fisik dan nyata. Contohnya pada saat Tuhan Yesus bilang, Thomas, kamu tidak percaya sama aku? Coba cucukkan tanganmu, jarimu di dalam tanganmu. Bisa dipegang, saudara-saudara. Tubuh kemuliaan kita dapat makan dan minum, saudara-saudara. Tetapi tidak perlu makan dan minum. Oke? Berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kita perlu makan dan minum. Kalau sekarang kita perlu yang namanya istirahat. Kalau sekarang mungkin tubuh banyak kebutuhan jasmani lainnya yang kita masih memerlukan. Nanti pada saat kita punya tubuh kemuliaan, kita tidak mempunyai kebutuhan lagi. Alright, kita masih bisa makan dan kita berdoa pada saat kita makan kita tidak tambah gemuk. Katakan amin. Haleluya. Kayaknya itu cukup untuk memotivasi kita masuk surga. Amin, saudara-saudara. Ya, kita bisa makan tetapi saudara-saudara tubuh kita tidak menua dan tidak binasa. Dan yang keren lagi bahwa tubuh kemuliaan ini ya saudara bisa melakukan melintasi batasan fisik. Saudara, seperti Tuhan Yesus, saudara, kalau saudara baca tentang Tuhan Yesus pada saat dia 40 hari setelah dia dibangkitkan, tiba-tiba dia bisa ada di dalam satu ruangan, saudara. Dia nggak perlu kenok-nok dulu. Misi, punten, saya mau masuk. Enggak, saudara. Tiba-tiba Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Artinya apa? Nanti pada saat kita mempunyai tubuh kemuliaan, kita mempunyai satu ability namanya apa? Teleportation. Oke, tiba-tiba kita bisa ke tempat lain. Tiba-tiba kita bisa di mana gitu. Jadi nanti tidak ada sarana ojek online, saudara-saudara. Ya, kita semua bisa travel tanpa sarana angkutan umum atau angkutan pribadi. Kita bisa teleport kemana saja. Ya, interesting, saudara. Saya bayangkan nanti saya mau main petak umpet sama Bang Pen, saya akan bilang, lu nggak boleh pakai teleport ya, gitu ya, saudara-saudara ya. Curang kalau gitu ya, kita akan main bersama-sama. Tubuh ini saudara adalah abadi dan mulia, tidak akan mengalami kematian, kerusakan atau kelemahan. Kekal, bahannya beda saudara. Ya, luar biasa. Di dalam fase ini, saya akan lanjutkan di slide berikutnya. Di fase ini, di rapture ini, pada saat kita diangkat ke sorga, dikatakan 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, garis bawah itu. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi saudara, pada saat kita diangkat di dunia ini akan tidak ada lagi gereja, tidak ada lagi orang-orang percaya di sini, di gereja di dunia ini akan mengalami yang namanya masa tribulasi. Nanti suatu saat nanti saya akan jelaskan tentang akhir zaman ya. Tapi kita orang-orang percaya kita akan diangkat ke sorga dengan tubuh yang baru dan dikatakan kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah, this is the most important thing and this is very important buat kita semua. Karena di tahta pengadilan Kristus firman Tuhan mengatakan setiap orang akan dikasih reward, saudara. Dikasih reward. That's why di 2 PM kita sungguh-sungguh rindu saudara-saudara untuk melayani. Why? Because one day kita akan dikasih reward, saudara-saudara. Katakan amin. Katakan amin. Kalau kita tidak melayani, tidak dapat reward. Kita melayani, kita dapat reward. That's why, saudara-saudara. Kejarlah perkara-perkara di atas, firman Tuhan katakan. Karena yang di dunia ini tidak sebanding dengan reward yang akan Tuhan kasihkan kepada kita. Selain kita mendapat reward, saudara, dikatakan Wahyu 19 ayat 7, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Jadi di atas itu kita pesta pora, luar biasa. Saatnya di mana Tuhan dipertemukan dengan gerejanya, pengantin perempuannya. Di situ kita bersuka cita luar biasa. Ini fase kedua. Di bumi lagi tribulasi, kita di atas, di sorga bersama-sama dengan Tuhan. Fase ketiga, are you ready? Yang ketiga, saudara. Oh sorry, saya ulas ini dulu. Wayne Grudem di dalam bukunya Systematic Theology dikatakan sorga adalah tempat di mana Allah paling sepenuhnya menyatakan kehadirannya untuk memberkati saudara dan saya. Katakan amin. Hatinya adalah untuk memberkati saudara dan saya dengan rewards. Dengan satu pahala yang luar biasa. Tapi tergantung dengan perbuatan kita. Yang ini bukan tentang keselamatan tetapi tentang reward. Ya saudara ya. Setelah masa tribulasi selesai maka kita akan masuk ke fase berikutnya. Yuk kita lihat. Fase berikutnya adalah kerajaan 1000 tahun.
Wahyu 20 ayat 4, saudara bisa catat dan nanti bisa cek kembali ya saudara apa yang saya katakan. Dikatakan, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu, yaitu antikristus, dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi fase ketiga ini Yesus itu turun ke bumi yang ada sekarang ini. Dan memerintah bersama-sama saudara dan saya. In fact kalau kita baca tentang Yesaya di fase ini. Dunia ini, bumi yang sekarang kita punya itu diperbaharui saudara. Still the same earth tetapi diperbaharui. Tidak ada lagi polusi. Tidak ada lagi perang, semuanya damai saudara. Dan Yesus menjadi raja di atas segala raja, memerintah 1000 tahun bersama saudara dan saya. Di sini saudara, iblis itu dipenjarakan, ditahan dulu 1000 tahun. Lalu masa 1000 tahun selesai, iblis itu akan gather the troops dan dia akan perang bersama dengan orang-orang kudus di Gog dan Magog. Itu nanti cerita nanti. Ya, setelah itu saudara-saudara ada fase keempat dan ini yang menarik. Fase keempat adalah ini. Surga dan bumi yang baru dan kekal. Wahyu 21 ayat 1 sampai 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Bukan bumi yang diperbaharui, bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama yaitu yang sekarang itu telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Fase keempat ini adalah surga yang eternal, yang abadi. Di mana dikatakan langit yang kita lihat sekarang ini, bumi yang kita pijak saat ini akan berlalu saudara. Dan Tuhan akan gantikan dengan sorga yang baru dan bumi yang baru. This is the most exciting part. Dan Tuhan siapkan buat saudara dan saya. That's why saya mau bagikan ini. Kenapa? Karena kita harus mengerti apa yang kita punya hari-hari ini, apa yang kita banggakan di dunia ini, itu nggak ada artinya, saudara. Nggak ada artinya dosa yang kita sedang kekepin, yang kita sedang tutup-tutupi, is not worth it. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Dan itu yang harus kita fokuskan hidup kita ke situ, saudara. Tahukah saudara-saudara, di sini mungkin ada anak-anak IPA. Tahukah saudara bahwa bumi dan matahari itu ada masa expiry date-nya? Tahukah saudara itu? Tahukah saudara, saya kasih satu scientific stats ya saudara. Bahwa ahli kosmologi mengatakan bahwa matahari kita setiap detik demi memancarkan suhu, memancarkan terang, memancarkan energi, ternyata matahari kita mengeluarkan sekitar 5,76 million tons masanya. Jadi matahari kita, saya jelaskan pelan-pelan supaya saudara ngerti. Jadi matahari kita untuk dia bisa memberikan energi, terang, suhu, dia itu harus mengorbankan masanya, beratnya untuk dibakar. Oke, sampai sini paham ya? Jadi masanya itu berkurang. Berkurang berapa banyak? Setiap detik berkurang 5,7 juta ton per detik. One day, matahari tidak lagi bersinar, saudara-saudara. That's why Tuhan bilang, dia akan sediakan kita langit yang baru dan bumi yang baru. Hari ini kita memelihara lingkungan kita, that's good. Kenapa? Karena kita ini adalah pengelola-pengelola yang Tuhan izinkan. That's good. Tetapi let me tell you, bumi ini tidak akan bisa diselamatkan, saudara-saudara. Kenapa? Karena bumi kita ini akan kehabisan resources, matahari kita akan berhenti bersinar, saudara-saudara. Dan kita harus mengerti pandangan kita sebagai orang Kristen, ada janji Tuhan bahwa ada langit, ada sorga yang baru dan bumi yang baru buat saudara dan saya. Di dalam bahasa Yunaninya, kalau saya mau bedah sedikit, Bible study sedikit saudara. Kata baru di ayat ini, itu menggunakan kata yang menarik bagi saya. Jadi kata baru di dalam bahasa Yunani ada dua. Satu neos, satu kainos. Neos artinya adalah sesuatu yang baru, permulaan yang baru, waktu yang baru, itu neos.
Kainos itu beda. Dan kata kainos ini dipakai di ayat ini. Langit yang baru dan bumi yang baru. Baru di sini artinya adalah elemennya baru. Materinya baru. Fungsinya baru. Karakteristiknya baru. Bukan bumi yang sekarang. Dan itu yang sudah disiapkan oleh Tuhan buat saudara dan saya. Dan sorga nanti suatu saat nanti firman Tuhan katakan mempunyai ibu kota. Mempunyai capital city, ibu kota. Ibu kotanya apa? Yerusalem yang baru dikatakan. Nah Yerusalem yang baru ini seperti apa kok? Nah ya kan? Menarik saudara. Ibu kota surga yang nanti sesuai dengan Wahyu 21 itu namanya New Jerusalem. New Jerusalem itu bentuknya kubus saudara. Bukan kotak. Ukurannya berapa? Kira-kira ukurannya adalah panjangnya 2.200 km. Kira-kira dari sini sampai mana ya Bang Tio ya? Dari sini sampai Lombok kali ya. Sini ke Surabaya kan sekitar 1.000 ya. Kira-kira gitu kan ya. Mungkin ya sekira Lombok kali ya. Panjangnya segitu, lebarnya segitu. Tetapi ibu kota surga nanti tidak seperti ibu kota DKI Jakarta yang cuma panjang kali lebar. Dia itu bentuknya kubus. Tingginya juga 2.200 kilometer. Coba bayangkan sedikit saudara. Gedung tertinggi di dunia saat ini adalah Burj Khalifa, betul ya? Di Dubai. Tingginya hanya 800, berapa ya? Tunggu bentar. Saya lihat. Makanya bingung juga nih saya, banyak statistik yang saya harus pelajari. Oh, tingginya adalah 828 meter saja. Ibu kota sorga nanti Yerusalem yang baru, tingginya bukan 800 meter, bukan 1 kilo, tapi 2.200 kilo, saudara. Jadi transportasinya nanti bukan hanya horizontal, bukan hanya longitude, bukan hanya latitude, tetapi juga vertical, saudara. That's why Tuhan berikan kita tubuh kemuliaan, supaya kita bisa naik ke lantai berikutnya. Sorga akan banyak lapisannya, saudara. Di mana kita bisa naik dan turun menggunakan tubuh kemuliaan dan teleportasi. Itulah Yerusalem yang baru. Kita lihat saudara. Surga dan bumi yang baru adalah tempat yang begitu indah. Karena apa? Karena kemuliaan Tuhan. Kita lihat di slide berikutnya. Sudah? Slide berikutnya. Thank you. Wahyu 21. Ayat 11 mengatakan, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Jadi ya saudara-saudara ya, kota itu indah karena ada kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada kita. Jadi indahnya bukan karena langitnya, bukan karena yang lain, tetapi karena ada Tuhan di situ. Katakan amin. That's why saya mengatakan kejarlah Kristus, karena di mana Kristus hidup kita akan menjadi indah. Amin. Dan Tuhan bilang kemuliaan Tuhan sendiri yang akan menjadi keindahannya. Selain itu apa saudara? Selain itu tempat itu akan begitu indah karena materi dan desain yang sempurna. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, Wahyu 21 ayat 18 sampai 21. Perhatikan baik-baik. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, temboknya. Bukan terbuat dari beton, bukan terbuat dari aspal, tetapi terbuat dari permata. Kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Jalanannya, batunya itu diamond saudara. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, dan yang ke-10 batu krisopras, dan ke-11 batu lazuardi, yaitu Andreas Lazuardi. Dan yang ke-12 batu kecubung, dan ke-12 pintu, perhatikan baik-baik, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, saudara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Gerbangnya, saudara pernah lihat mutiara? Ada yang punya mutiara di sini? Mungkin kalung mutiara. Mutiara kecil ya saudara ya. Nanti suatu saat kita masuk surga, gerbangnya 1 gerbang 1 mutiara, saudara. Imagine that. Jalanannya
firman Tuhan jelaskan, bukan dari aspal, dari apa saudara? Kata yang terakhir, dari emas murni, emasnya bukan 16 karat, bukan 18 karat, bukan 20 karat, bukan 24 karat, tapi emas murni katanya bening seperti kaca. Saudara. Percayalah, setiap corner sangat instagramable. Jangan lupa bawa handphone saudara, untuk selfie-selfie sama saya kadang-kadang ya saudara ya. Karena kemanapun kita lihat bakal indahnya luar biasa. Mutiara yang lahir dari, kita tahu ya dari mutiara itu nama apa? Kerang ya. Kerang itu karena mempunyai apa? Bahasa Indonesianya apa lagi? I'm missing the Indonesian word. Refleks yang pelan. Jadi setiap kali ada pasir atau kotoran masuk, dia tuh telat nutup. Sehingga dia itu terluka oleh kotoran. Dan dia itu seperti menangis, saudara, kerang. Menangis, dan akhirnya dia membentuk satu gumpalan yang kristal. Itulah mutiara. That's why, saudara, saya mau katakan kepada saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap kali kita menangis di hadapan Tuhan, Tuhan itu lihat. Dan dia ambil air mata kita. Dia jadikan mutiara yang luar biasa di sorga nanti. Amin, saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Luar biasa bagusnya. Seberapa bagus saya juga gak tahu. Tapi yang pasti sangat bagus. Every spot is going to be so beautiful. Every area is going to be so beautiful. Architecturalnya beautiful. Materinya beautiful, saudara. Lalu yang ketiga apa? Tempat yang begitu indah karena tidak ada lagi air mata. Ini yang paling penting. Wahyu 21 ayat 4 mengatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan dan ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tempat itu akan menjadi begitu indah. Kenapa? Karena tidak ada lagi kesakitan. Tahukah saudara, di dunia ini saya research lagi. Dikatakan bahwa as of today, 1,5 juta orang berketergantungan dengan obat penahan sakit. Do you know that? 1,5 juta orang. Bahwa mereka berketergantungan dengan obat-obat ini untuk menahan rasa sakit mereka, saudara. Tahukah saudara-saudara bahwa di dalam economic value, obat-obat penahan sakit ini worth sekitar $6 juta setiap tahunnya, saudara-saudara. Di dunia ini penuh dengan banyak orang kesakitan. Tetapi nanti suatu saat kita di sorga, tidak ada lagi sakit penyakit. Bukan hanya sakit penyakit, saudara. Kalau di dunia ini kita mengalami banyak tangisan. Tangisan apa? Tangisan duka cita. Tangisan kesepian. Tangisan karena kita gagal bisnis. Tangisan karena kita ini miskin. Tangisan karena kita simpati kepada orang. Tangisan, penyesalan. Nanti di surga tidak ada lagi tangisan. Yang ada adalah sukacita selalu. And that makes the place beautiful. No more pain. Imagine that. No more pain. No more asam urat, guys. No more pain. No more heartbroken. Sama orang yang ngacangin tadi. Gak ada, saudara. Gak ada orang lagi yang backstabbing kita. Gak ada orang lagi yang reject kita. Semua akan mengasihi dengan sempurna, saudara-saudara. Bisa bayangkan, bukan hanya beautiful, architecturalnya beautiful, bukan hanya material beautiful, atmosfernya beautiful. Because everybody will love everybody. No more pain. No more tears. No more loneliness. No more grief. No more cancer. Segala sesuatunya yang lama akan berlalu. Makanya kalau kita sedang menghadapi, bagi saudara-saudara yang mempunyai orang tua di dewasa muda ini, kita harus dengan rendah hati menerima kenyataan bahwa memasuki usia dewasa muda, orang tua kita tidak lagi muda. Okay, so I'm teaching you this because saya sudah melewatinya. Ibu saya baru meninggal tahun lalu. Saya sudah melewatinya, and bukan nyumpahin, tetapi realitas kehidupan adalah orang tua kita tidak akan semakin muda.
Nanti kalau orang yang kita kasihi sakit, jatuh dalam sakit, dan mungkin obat-obatan dan sains sudah tidak bisa menolong, saudara-saudara, saya mau kasih tahu, pastikan mereka ada di dalam Kristus. Why? Karena akan lebih baik nanti suatu saat nanti dia ada bersama dengan Tuhan dibandingkan dia ada di dunia dan dia menderita, saudara-saudara. Jangan sedih. Siapa yang ada di dalam Kristus punya pengharapan yang pasti. Jangan sedih. Karena kita punya hubungan pribadi, jalur orang dalam sama yang punya sorga, saudara-saudara. Amin. Jangan sedih, jangan kecil hati. Karena suatu saat nanti kita akan bertemu bersama-sama. Ada lo di sini. Lalu juga ada di sini. Sama-sama sukacita, saudara-saudara. No more pain. Tempat yang begitu indah, yang keempat. Karena apa? Karena tidak ada orang berdosa, saudara. Kita lihat di slide berikutnya. Wahyu 21 ayat 8. Tadi saya sudah jelaskan bahwa dikatakan kita mempunyai kewarganegaraan. There are rules in place. Enggak semua orang kucuk-kucuk tiba-tiba datang dan bisa masuk. Enggak semua. Oke, ini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, sexual immoral, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka bukan di surga, tetapi di mana? Di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Surga akan begitu indah karena tidak ada orang-orang seperti ini, saudara. Hari-hari ini mungkin di kantor ada orang-orang seperti ini. Mungkin di keluarga ada orang-orang seperti ini. Mungkin kita adalah orang-orang seperti ini. Maka dari itu mari kita bertobat, saudara-saudara. Supaya kita semua nanti akan reuni sama-sama besar-besaran di sorga. Amin, saudara. Akan begitu indah. Are you blessed? Apakah saudara diberkati? Sedikit berat, it's okay. Just bear with me. Just bear with me. So I have one question for you. Saya minta slide berikutnya ditampilkan. Have you made your reservation? Karena gak setiap orang akan masuk surga. Have you made your reservation? Gak semua orang bisa masuk surga. You can make a reservation today. Di tempat ini, di gedung ini, saudara-saudara. Caranya gimana? Saya akan kasih tahu. Kita lihat reservation terms and condition. Yang pertama, Yesus adalah satu-satunya jalan. Katakan amin. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus satu-satunya. Jangan percaya sama influencer yang makan hal-hal yang lain, saudara. Jangan percaya sama influencer. Pokoknya lebih percaya sama Yesus deh. Percaya dah. Dia aja gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Lebih baik percaya sama orang yang pribadi yang datang dari sorga. Turun ke bumi untuk menyelamatkan kita. Katakan amin. Dikatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Mungkin saudara-saudara bertanya, Pak, tapi sangat egois ya. Sangat mungkin apa ya, bukan racist ya, apa ya. Faith risk kali ya. Faith risk. I don't know what that's the word. Kok egois banget cuman Tuhannya orang Kristen yang bisa menjadi jalan? Pertanyaannya ada aturan yang bermain Bapak Ibu. Bukan peraturan kita. Bukan mau-maunya kita. Sama seperti yang kita bisa bilang gitu. Gak bisa kita datang ke surga. Bapak malaikat, kalau disunter ibu-ibu sen kiri belok kanan. Di sini saya juga mau seperti itu. Gak bisa, saudara. Di situ ada peraturan dan peraturan mengatakan Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Dan Roma 10 ayat 9 ternyata terms and conditionnya sangat mudah. Dikatakan sebab jika, semua orang katakan jika. Kurang keras, jika. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Saudara berbahagialah bahwa kita tidak harus masuk goa bertapa puluhan hari untuk bisa masuk ke nirvana atau masuk ke surga. Saudara. Tetapi dikatakan dengan percaya dan mengaku dengan mulut maka kita akan menjadi warga negara surga. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.
Yesus satu-satunya jalan. Dan dengan mengaku dan percaya. Yang kedua, ada kabar baik buat saudara dan saya. Yesus berjanji masih banyak tempat. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Makanya saya nggak percaya sama saksi Yehova, saudara. Saksi Yehova percaya bahwa di surga hanya ada tempat untuk 144.000 orang. Dia aja kagak masuk surga, nawarin kita masuk ke surga. Betul kan saudara? Saya lebih percaya Yesus. Yesus bilang masih banyak tempat. Enggak cuma 144.000 orang, tetapi semua orang bisa masuk kalau percaya dan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin, saudara. Bahwa masih banyak tempat. So, kenapa saya berkhotbah tentang surga? Saya mau kasih tahu, saudara. Saya mau tutup dengan ini. Saya minta pemusik ya, mulai ya. Bahwa heaven is a prepared place for prepared people. Bahwa surga adalah tempat yang dipersiapkan bagi mereka yang bersiap-siap. Question is, are you prepared? Kalau saya kembali kepada awal saya khotbah tadi bahwa taktik si iblis adalah mendistorsi, mengaburkan pandangan kita tentang sorga. Seolah-olah sorga itu begitu nggak penting, boring, quiet maybe. Tapi saya mau bawa saudara kembali kepada kekekalan kita. Are you ready? Are you prepared? Sudahkah engkau kenali sang empunya sorga? Jangan sampai kita datang ke pintu sorga dan Dia berkata, enyahlah daripada aku tidak kenal engkau. Kita gak bisa bilang, Pak, tapi saya jemaat Pak, saya rajin melakukan ini Pak, saya rajin melakukan itu. Wait. Ada peraturannya sendiri. Gak bisa pakai peraturanmu, gak bisa pakai kebenaranmu, gak bisa pakai mau-maumu. Tetapi maunya Dia, kehendak Dia. Saudara, saya kasih 3 takeaways, 3 poin. Yang pertama, mulai dari hari ini, make a commitment, mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Gak lagi main-main gereja-gerejaan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Sebab apa? Kalau kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, the worst is yet to come. Tapi kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, the best is yet to come. Yang kedua, hiduplah dalam pemikiran akan kekekalan. Bukan sekedar hari-hari ini. Bukan sekedar karena engkau nggak ditegur lalu kamu cemberut, nggak ke gereja lagi. Udah lewatin lah yang begitu-begitu. Come on, let's go. But fix your eyes on the eternity. Kekekalan saudara-saudara. Jika saudara masih belum bisa mengampuni temanmu yang dekat, atau suamimu atau istrimu, come on. Let it go, it's not worth it. It's not worth it. C.S. Lewis pernah mengatakan begini, jika aku menemukan dalam diriku sebuah keinginan yang tidak bisa dipuaskan, dan kita merasa begitu, di dunia ini kita tidak bisa dipuaskan. Oleh pengalaman apapun di dunia ini, penjelasan yang paling mungkin dan masuk akal adalah apa? Bahwa kita semua diciptakan untuk dunia yang lain. Di dunia ini tidak ada yang bisa memuaskan hasrat kita. That's why maybe you are made for another place in His presence. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Fix your eyes on eternity. Yang ketiga, saudara. Kita tidak bisa bawa kekayaan kita, popularitas kita, posisi kita ke sorga. Uang kita itu seperti aspal, saudara. Mau dibandingkan dengan jalannya aja sudah tidak sebanding. Kita nggak bisa bawa apa-apa. But let me tell you, listen to this. Listen to me.
carefully. Kita nggak bisa bawa sesuatu, tapi kita bisa bawa orang-orang lain sama kita. Masih banyak tempat buat saudara-saudaramu, orang tuamu, teman kantormu, anakmu, kakakmu, adikmu. Come on. Berapa lama lagi kita mau menjadi orang Kristen? Lagunya nggak enak. Pengkhotbahnya kurang lucu. Berapa lama lagi kita mau bermain-main seperti itu, saudara-saudara? Sedangkan Tuhan mati di atas kayu salib untuk mempersiapkan kita tempat yang begitu indah. Supaya saudara dan saya, kita bisa berada bersama dengan Dia. Kekal selama-lamanya. Bawa sebanyak-banyaknya, saudara. Come on. Bawa sebanyak-banyaknya. Kalau saudara pinter jualan, come on. Kalau saudara bisa jualan barang, saudara pasti bisa berbicara tentang keselamatan di dalam Kristus, saudara. Come on. Come on, let's be honest. Kapan terakhir kali kita menginjil, saudara-saudara? Kapan terakhir kali kita katakan ada satu pribadi yang mengasihi mereka, saudara? Yang meninggalkan sorga begitu indah dan mati di atas kayu salib. Hanya supaya orang-orang seperti kita bisa diselamatkan. Come on. Tahun ini udah tinggal 3 bulan lagi. Bisakah kita membuat komitmen? Can we bring one more soul for Jesus? 1 orang aja. Atau 2 orang. Atau 3 orang. Atau 4 orang. Atau 5 orang. This is the real ministry. It's not just about music. It's not just about design. It's not just about organization. But it's about souls. Tentang jiwa-jiwa. Berapa lama lagi engkau akan menunggu, saudara-saudara? Di mana kita semua bisa berpesta pora di surga. Tapi saudara-saudara kita, mungkin orang tua kita ada di tempat lain. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba-Mu berdoa supaya sungguh-sungguh Tuhan kami diingatkan, disadarkan about the promise, janji-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Yes, Lord Jesus. Ya. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan. Atas perbuatanku di sepanjang hidupku kan selalu puji-Mu.
Saudara yang dikasihi Tuhan. Tahukah saudara bahwa engkau ada di tempat ini bukan karena kebetulan. Bahwa ada dari kalian yang mestinya nggak ada di ibadah ini, tetapi kalian ada di ibadah ini dan mendengarkan firman Tuhan ini. Tahukah bahwa engkau juga menjadi bagian dari rencananya? Tahukah bahwa dia juga mempersiapkan tempat bagi engkau? Oleh karena itu siang hari ini saya mau menantang berapa banyak dari saudara-saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara bisa taruh tangan di dada saudara. Gak usah ngelihat ke kiri dan ke kanan. It's about you and your eternity. Jika kita meninggal hari ini, where are we? Di manakah kita, saudara-saudara? Saya melihat tangan-tangan yang ada di dada. Mari kita tundukkan kepala. This is a holy moment. Ini waktu yang serius, saudara-saudara. Berapa banyak, saudara? Firman Tuhan katakan, Yesus mengetuk pintu. Dan dia akan melihat siapa yang membuka, supaya dia bisa mempunyai fellowship dengan kita. Bagi saudara-saudara yang menaruh tangan di dada, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Jangan malu, saudara-saudara. Oh yes, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Berapa banyak lagi yang mau? Angkat tangan tinggi-tinggi. Jangan tunggu, saudara-saudara. I see you at the back. I see you at the back. I see you at the front. Tuhan melihat. Berapa banyak lagi yang mau mengatakan, ya Tuhan, aku mau percaya dalam hatiku dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dia terima engkau apa adanya, saudara. Come on. Pulihkan. Jesus, Jesus. Seperti katakan, kau terimaku. Kau terimaku. Pulihkanku. Ubahkanku. Jadi baru. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Tinggi-tinggi kita katakan. Atas perbuatanmu di sepanjang hidupku. Yes Lord Jesus. Kan selalu pujimu. Ku mau semakin serupa denganmu, Yesusku, tiada yang seperti dirimu. Saudara yang mengangkat tangan tadi, mari kita bersama-sama berdoa. Saudara, in fact, everybody, let's pray together. Semua berdoa dengan lantang dan jelas. Katakan, Tuhan Yesus. Come on, you can do better than that, church. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbananmu di atas kayu salib. Gantikanku. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan atas pribadiku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Welcome home. Saudara diberkati, amin saudara. Aduh, haleluya. Kita sama-sama kita puji Tuhan sekali lagi ya sebelum kita tutup dalam doa. Sama-sama kita akan puji bersama-sama dengan teman-teman JTC PRJ. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Boleh sama-sama kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Tolongkan haleluya. Nyatakan dengan sedalam hatimu. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Saya mau nyatakan Tuhan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on people, sing it out. People from every nation
you are good and your mercy endures Kita akan bunyi dari awal dengan lebih semangat lagi. Lord, you are. Lord, you are good and your mercy endures forever. Come on, sing it out, church. Say. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good, Yeshua, Yeshua, Yeshua. so good, yeah. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Sama-sama dengan keras katakan. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Kita percaya bahwa kita Tuhan kita punya luar biasa. Tuhan kita yang baik, amin. Sama-sama tepuk tanganmu, kok. Mari sama-sama dengan tangan terangkat katakan. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Who you are. We want to sing, God. We want to worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. Tepuk tangan. Sorak-sorak terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi banyak terima kasih buat teman-teman JTC PRJ, give it up church. Tentunya banyak terima kasih buat Kak Joshua, Kak Franz, semua teman-teman yang sudah hadir hari ini. We love you, we welcome you. Terus berkolaborasi bersama-sama. Saudara, mari kita angkat kedua belah tangan kita dan kita selesaikan ibadah kita hari ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha pada saat Dia menjemput kita di awan-awan permai untuk kita bersama-sama dengan selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan, Amin. God bless you. Happy Sunday.